Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya ajak untuk kita sama-sama satu hati untuk memulai pemuridan pada siang hari ini. Mari kita bersati. Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak untuk anugerah-Mu yang baru, setiap baru. Dan terima kasih Bapak untuk momen-momen indah ini. Kami telah melewati hari Paskah di mana Engkau mengingatkan kami akan karya kematian anak-Mu Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus kami, yang menjadi jalan untuk kami boleh mendekat kepada Engkau, kami boleh mengenal pribadi-Mu ya Bapa. Buat hati kami terus memaknai Paskah ini untuk terikat selalu kepada Engkau, dan kami betul-betul memiliki hati melayani Sang Raja di atas segala raja. Itu biar betul-betul menjadi hidup di dalam setiap kami di hari-hari, di waktu-waktu akhir ini Bapa, supaya kami betul-betul mempersiapkan kehidupan kami yang akan datang, dan kami bersama-sama dengan surga untuk menurunkan kerajaan-Mu di bumi ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang beri kami hikmat, Engkau yang beri kami wahyu, Engkau yang tolong setiap kami anak-anak-Mu untuk memahami setiap kebenaran-kebenaran firman yang Engkau taruh dalam diri anak-Mu ini, dan biarlah air hidup boleh merendam setiap kami sehingga beban hidup kami, beban pelayanan, kelemahan tubuh kami, itu semua dicuci sampai bersih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sekarang alaskan pemuridan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah namamu ditinggikan melalui persekutuan ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi saya secara personal mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Baik, hari ini saya akan melanjutkan tentang satu tema yang kita bahas dari minggu lalu, dan nanti beberapa minggu ini Bapak Ibu Saudara mungkin di kelas saya sementara satu minggu satu, entah itu dari hari Senin, atau hari Kamis gitu ya, karena saya harus menyesuaikan beberapa hal, tapi sebisa mungkin tetap kita akan on schedule. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang awal-awal, itu baru permulaan mengenai manipulasi, kemudian dominasi, dan juga intimidasi, yang mana sebetulnya saya mau bicara soal masalah praktek sihir ya. Dan kenapa kita perlu pelajari ini Bapak Ibu Saudara? Karena sebelum kita memakai kuasa, sebelum kita betul-betul memakai karunia daripada Roh Kudus, kita harus tahu pekerjaan-pekerjaan si jahat dulu Saudara. Supaya apa? Tujuannya ketika kita dipakai Tuhan, kita betul-betul mendapat pengurapan yang berasal dari Tuhan, dan kuasa itu kita terima dan kita operasikan, itu tidak tersesat ya, dan kita bisa betul-betul mengenali pekerjaan si iblis dan mengenali tentang roh-roh yang bekerja Saudara ya, supaya kita tidak ditipu oleh si jahat. Karena hal ini sangat di alam roh Saudara, hal-hal karunia atau sesuatu apa yang dilihat di alam roh itu begitu kompleks dan harus presisi. Saya bilang presisi karena apa? Kita salah sedikit untuk menangkap itu Saudara, wah, bisa membuat bukan kuasa Tuhan yang turun Saudara, tapi sebaliknya ya, kita sedang dipakai oleh si jahat untuk memaksakan kehendaknya melalui emosional kita, melalui kepribadian kita, melalui perbuatan kita dan seterusnya. Dan kemarin sedikit saya singgung Saudara, sebenarnya praktek sihir ini jangan diartikan bahwa sesuatu hal yang hanya menyeramkan ya, atau hal-hal yang kayaknya wah ini nggak mungkin terjadi di gereja Tuhan, ini nggak mungkin terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu hanya terjadi sama dukun-dukun yang memakai gitu ya. Nah, saya sudah sedikit buka kemarin di hari yang Senin. Mungkin saya akan secara cepat untuk mengulang sedikit supaya teman-teman di sini atau Bapak Ibu yang baru join ya, supaya dapat memahami apa yang kita bahas Saudara. Nah, praktek sihir itu dimulai dari mana? Nanti saya akan jelaskan di sini. Tapi 3 hal ini Saudara yang perlu kita pahami dulu mengenai praktek sihir adalah nih, ada 3 unsur ini Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat semuanya di layar. Oke, ada apa saja di sana? Yaitu ada manipulasi, ada dominasi, dan ada yang namanya intimidasi.
Jadi bekerjanya di tiga unsur ini, saudara. Nah, manipulasi kemarin sudah saya singgung. Eh, sebetulnya buat kita manusia ini sering memakai yang namanya manipulasi ini. Siapa yang mau jujur? Termasuk saya, saudara. Ya, jadi sering sekali untuk apa namanya membuat satu kerinduan kita, keinginan kita, hasrat untuk mendapat sesuatu. Sering sekali kita pakai manipulasi untuk mendapatkan sesuatu itu. Ya, kemarin saya kasih satu cerita yang mana kisah anak kecil yang mungkin masih under 10 tahun umurnya, usianya, dia masih pengen main di luar di mall, kemudian orang tuanya di situ sudah mulai ngajak anaknya, "Nak, ayo pulang." Tapi sang anak belum mau. Tapi karena sing anak masih pengen main, akhirnya di situ sengaja dia marah-marah, di situ dia sengaja tantrum, ngambek, teriak-teriak. Tujuannya apa, saudara? Agar supaya kemauannya atau apa namanya yang dia mau itu dapat tercapai. Dengan cara apa? Mulai mengintimidasi orang tuanya dengan cara nangis, ya, memanipulasi dengan cara menangis, memanipulasi dengan cara ngambek, memanipulasi dengan cara mungkin teriak-teriak dengan tujuan supaya apa? Manipulasi ini mengintimidasi orang tuanya malu terhadap orang-orang di sekeliling di mall itu, saudara. Duh, ini malu-maluin aja. Ya udahlah, biar anaknya diam, ya sudah gitu. Asal cukup diam. Nah, sering sekali saudara, kita nggak sadar bahwa sebetulnya kita sedang memupuk yang namanya praktek-praktek sihir loh pada saat itu. Karena apa? Yang tadi saya tampilkan bahwa ketika kita bicara tentang praktek sihir ada 3 unsur, manipulasi, dominasi, dan intimidasi. Nah, sekarang perhatikan saudara, kemarin saya kasih satu contoh di mana saya tuh punya satu cara atau satu strategi ya di dalam berumah tangga ya. Ketika saya sebagai laki-laki, sebagai suami kadang punya satu kebutuhan yang bukan hobi doang, saudara. Bukan hanya hobi, bicara bukan kemauan saya, tapi ada sesuatu hal kadang barang ini penting untuk dimiliki. Tapi ketika saya ajak diskusi, istri saya nggak selamanya itu sejalan, ya. Lalu akhirnya saya punya taktik, saya punya triks. Ini jangan dicontoh, cukup saya saja, saudara. Ya, triksnya apa? Gini, saya mengizinkan istri saya, pasangan saya untuk membeli sesuatu barang yang dia mau. Ya, even yang dibeli itu, saudara, mungkin lebih mahal dari apa yang saya mau beli. Kenapa? Saya punya tujuan supaya ketika saya membiarkan istri saya beli barang tersebut, saya juga diizinkan membeli barang yang saya mau. Nanggap di sini. Ini kan modus, saudara. Ini kan kayaknya sesuatu hal yang kayaknya biasa, sesuatu hal yang tampaknya tuh ya udah gitu. Saya nggak maksa, ya kan? Sama-sama kita dapet, tapi ya itu ada satu modus, ya, ada satu manipulasi yang saya pakai untuk mendapatkan sesuatu apa yang saya pakai cara cantik. Artinya apa, saudara? Saya sedang mempraktekkan sihir kepada siapa? Istri saya. Nah, kalau biasanya dengan cara halus ini tidak mempan, dia akan pakai dominasinya. Entah dominannya dengan cara apa ya, diulang-ulang, mungkin dipaksakan seperti itu. Kalau itu nggak mempan, saudara, dengan cara intimidasi. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang ketiga unsur itu tadi, sudah manipulasi, dominasi, intimidasi, itu bukan sesuatu yang asing di dalam kehidupan kita sehari-hari, betul tidak ya? Oke, kenapa saya memulai dari hal yang sederhana, dari hal yang di kehidupan sehari-hari? Agar supaya apa? Nanti ketika kita mengkaitkan dengan hal-hal di gereja, saudara, di gereja Tuhan, kita bisa melihat betapa bahayanya praktek-praktek ini kalau dari sedini mungkin itu tidak diberesi, saudara. Nah, dari mana sebetulnya unsur-unsur itu tadi bekerja? Ya, ada manipulasi, ada dominasi dan intimidasi itu, saudara. Nah,
Ini baru saja tadi saya buat supaya kita dapat memahaminya dengan mudah. Basicnya atau dasarnya itu ini dulu, saudara, ya, bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, membuat manusia itu memiliki penolakan, saudara. Ya, kalau dibilang, Pak, saya punya orang tua yang baik-baik saja, Pak. Saya dikasihi, saya mendapatkan belas kasih dan perhatian yang cukup dari orang tua saya. Yes. Tapi saudara, yang namanya benih penolakan ini, mungkin satu orang dengan yang lain itu nggak sama modelnya. Ada yang ditolak secara jelas, kayak misal saya dulu mau digugurkan, itu jelas ditolak. Atau kemudian ditolak dengan cara halus, di mana ketika kita bertumbuh dari anak kayak tidak mendapatkan kasih sayang yang adil dengan saudara-saudara kita yang lain, atau bahkan karena orang tua kita yang dominan atau orang tua kita yang otoriter, ya, membuat kita tertolak. Itu bisa jadi, saudara, ya. Atau bahkan tidak pernah kita menerima acceptance atau penerimaan dari orang tua, kasih dari orang tua, karena dalihnya untuk mendisiplinkan, ditegas, harus begini, harus begitu, sehingga tidak ada ruang buat si anak untuk mengkreasikan kreativitas yang memang Tuhan berikan. Nggak ada ruang buat dia praktek banyak tentang kasih, tentang proses pembelajaran dan lain sebagainya, sehingga merasa dirinya tertolak, merasa dirinya kayak nggak dianggap, merasa dirinya dari dulu nggak pernah didengar dan seterusnya. Ya, jadi penolakan ini bukan hanya bicara soal masalah tidak diinginkan orang tuanya saja, saudara, tapi dengan perilaku-perilaku yang terjadi itu membuat apa? Penolakan tumbuh, gitu. Nah, penolakan itu yang tadi ya, makanya saya sambil satu kisah anak kecil umur under 10 tahun itu, bahwa kalau dipikir-pikir, dari mana sih anak tahu manipulasi seperti itu, saudara? Karena ada spirit penolakan. Tolong catat di sini. Karena ada spirit penolakan di sana. Nah, dari mana spirit penolakan? Itu sejak dari manusia jatuh ke dalam dosa. Siapa yang membawa? Kita tahu, saudara, itu siapa? Iblis. Nah, penolakan itu akhirnya membuahkan yang namanya pemberontakan. Ya. Ditolak, pada akhirnya memberontak. Memberontak mungkin bukan dengan cara yang kasar-kasar saja, mungkin seperti saya waktu itu, ya. Saya selalu lawan, saya selalu dengan emosional untuk menolak. Tapi pemberontakan ini juga bisa dengan cara halus. Ya, mungkin dengan cara yang biasa seperti itu, saudara. Tapi kontennya adalah apa? Pemberontakan. Pokoknya nggak bisa, nggak terima. Ya, kalau misal kita sebagai anak nggak bisa kita nurutin orang tua yang model begini, yang model begitu. Atau bahkan Anda sebagai istri, sebagai perempuan nggak bisa. Kalau suami saya nggak bisa apa-apa, saya harus begini, saya harus begitu. Ya, dan seterusnya, saudara. Nah, akhirnya pemberontakan ini menghasilkan yang namanya apa, saudara? Manipulasi, dominasi, intimidasi, dan itu adalah sihir. Oke? Nah, kenapa manipulatif? Karena manusia memiliki target keinginan. Karena setiap manusia itu punya kerinduan, kemauan, punya apa yang mau dicapai, saudara. Betul tidak? Dan ketika dia memiliki keinginan, dia pengen sesuatu dengan cara manipulasi itu tadi untuk mendapatkan sesuatu apa yang dia mau. Dominasi. Karena apa? Manusia memiliki akar ingin berkuasa. Kemarin sudah saya bahas, saudara, dari mana sih bibitnya? Memang firman Tuhan, tapi setelah jatuh ke dalam dosa, saudara, itu masih dipakai. Yang mana Tuhan bilang sama Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, bahwa berkuasalah atas binatang-binatang di darat, di bawah, di air, maupun di atas, di udara. Ya. Tapi ketika manusia ini dilempar, atau bukan dilempar, maaf, tapi ditolak, dia diusir keluar dari Taman Eden, masih dibawa benih untuk berkuasa, benih untuk mengatur
Apalagi kalau merasa kita benar, merasa kita punya kedudukan yang tinggi, merasa kita menghasilkan buah-buah yang berhasil. Sehingga itu memupuk dominasi, itu memupuk rasa pengen mengatur atau berkuasa. Nah, hal ini saudara sangat mudah dilakukan oleh manusia di dalam kedudukan-kedudukan yang memang tinggi. Makanya waktu itu Pak Yosi atau Bu Iren, saya lupa, di seminar, di webinar pernah membahas ya, ada kejatuhan manusia yang diambil dari kisahnya Saulus. Yaitu apa? Tahta. Ya, selain harta atau wanita atau laki-laki yang mungkin selingkuh segala macam, tapi kejatuhan di dalam tahta itu sangat-sangat besar dampaknya. Ya, akarnya apa sih orang bermasalah di dalam tahta ini? Karena apa? Dasarnya penolakan, saudara. Dasarnya apa? Ada pemberontakan di sana. Dasarnya apa? Karena nggak pernah diterima, saudara. Dia pengen berkuasa, dia pengen ngontrol. Dalihnya mungkin apa? Sayang. Dalihnya mungkin apa? Mengasihi, saudara. Saya mempelajari mulai kepribadian orang gitu ya. Yang mana mungkin ya ada orang yang sangat mengasihi keluarganya. Karena mengasihi keluarganya dengan kasih manusia itu sendiri. Dan manusia ini orangnya punya luka di dalamnya. Luka apa? Luka penolakan, luka kehilangan gitu. Akhirnya mengasihi keluarganya dengan apa namanya? Posesif. Tahu posesif? Posesif itu apa ya? Protektif atau dikuasai dengan kecemburuan gitu kira-kira. Jadi pengen benar-benar dikuasai karena apa? Dalihnya mengasihi, aku mengasihi keluargaku, aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku, aku mengasihi anakku, aku mengasihi sesama, aku mengasihi anak mentorku dan seterusnya, saudara. Tapi kalau dilakukan dengan kasih yang posesif ini, akhirnya apa? Ngontrol, mendominasi. Ingat juga khotbah-khotbah yang dulu pernah di Pak Yosi sampaikan, saudara. Ada berhala-berhala modern. Bukan hanya berhala yang sifatnya itu disembah, saudara. Tapi apa saja berhala, ada berhala kendali, ada berhala penolakan, ya. Ada berhala apa lagi? Ada beberapa ya, tapi yang saya ingat 2 itu. Nah, ketika itu masih dikuasai, saudara, akhirnya apa? Cara manusia mengasihi sesamanya ini dengan apa? Kontrol itu tadi. Ketika kita masih ada di sana, saudara, kita bisa lihat bahwa sesuatu yang kita pegang ketika itu diambil, reaksi kita apa? Oke, itu cara ngecek. Kalau ada sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang kita benar-benar curahkan di sana, kita kasih, kita investasikan hidup kita, waktu kita, energi kita, bahkan materi kita, dan ketika itu diambil, saudara, reaksi kita bagaimana? Kalau reaksi hati kita merasa nggak terima, reaksi kita merasa bergejolak, kita merasa kehilangan segala macam, berarti memang ada something wrong di dalam hati kita yang memberhalakan itu tadi, saudara. Memikat sesuatu. Ya. Saya diingatkan sama Tuhan beberapa waktu lalu, saudara. Mungkin 2 tahun lalu atau setahun lalu. Gini. Ini bicara soal masalah jiwa atau masalah pelayanan. Di dalam gereja Tuhan, saudara, banyak sekali yang saya lihat konflik di mana entah antar denominasi, entar antar pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ributnya itu bagian soal masalah jemaat. Ya. Ini jiwa dari saya yang melayani.
saya yang menemukan. Tiba-tiba diambil dari gereja A, gereja B. Ya. Padahal mungkin secara teori tahu bahwa jemaat itu, jiwa-jiwa itu milik Tuhan, itu milik Tuhan. Lalu kalau nyembah lagu bahwa Tuhan apa yang kupunya, itu milikmu Tuhan. Tapi kadangkala saudara, manusia masih dikuasai oleh insecurity, manusia masih dikuasai oleh akar-akar itu tadi. Manusia masih dikuasai oleh hati yang mengikat itu, saudara. Nah, ketika ini belum aman, Bapak Ibu Saudara, kita masih mengendalikan orang, kita masih kontrol, kita masih merasa memiliki, saudara. Di dalam satu perjalanan, saya sama istri ngobrol tentang pelayanan. Lalu kami melihat satu movement, kita melihat ada anak-anak yang mulai bertumbuh, mereka mulai berdampak. Terus kita mikir gini, iya ya, apakah selamanya kita akan begini? Kita sadar bahwa enggak. Pelayanan ini harus ada regenerasi. Masalahnya adalah, siap nggak kita tinggal mereka? Wow, ternyata saudara, ketika ngomong gitu, hati saya tuh kayak, deng, nggak beres ini. Kok aneh gitu ya? Dan disitulah saya terlibat percakapan dengan Tuhan. Bahwa gini, masalah yang sering didapati di dalam gerejaku adalah ini. Orang-orang yang menjadi pahlawan, orang-orang yang dijadikan Tuhan penerobos. Akhirnya suatu saat aku mau umatku ini pindah ke sana, pindah ke sini, segala macam. Tapi mereka merasa memiliki. Oke, ternyata ini benih yang bisa dirasakan oleh semua manusia. Termasuk saya pada saat itu. Lalu kami ngobrol, diskusi lagi sama istri. Iya, masalah kita siap nggak? Kalau one day kita harus lepas mereka. One day mungkin mereka akan lupa sama kita. One day mereka akan pindah ke tempat yang lain. Siap nggak? Saya bilang sama Tuhan, berat sih Tuhan. Tapi ini adalah challenge. Ini yang seharusnya harusnya nggak apa-apa, nggak masalah dong. Ya, makanya di situ Bapak Ibu Saudara saya belajar bahwa benar, bahwa betul Tuhan bisa pakai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ketemu jiwa-jiwa. Tapi kalau sampai titik Saudara, jiwa itu harus ke tempat lain, ke tempat Tuhan yang memang mau. Kita nggak bisa apa-apa loh. Ya, maka Tuhan mengajarkan tentang apa? Hati yang aman, jiwa yang aman, saudara. Nggak ada berhala-berhala lain, saudara. Ya, Pak, tapi karena kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua kan harus melindungi. Betul, saya bilang saya setuju. Tapi kita juga harus mengajar mereka, mereka harus respect. Betul, saya setuju. Tapi itu tadi saudara, selama masih ada bagian-bagian, ada part dalam hidup kita yang masih insecure, yang masih belum beres, ini akhirnya cara dia melindungi, cara dia mengasihi, cara dia proteksi segala macam. Akarnya adalah ini tadi, berhalanya, entah berhala hormat lah, petahta lah, dan seterusnya. Kita harus secure dulu, kita harus aman dulu, saudara. Makanya dikasih gambaran gini. Kayak kita itu lagi punya keluarga, saudara. Makanya gini, saya bersyukur sampai titik hari ini boleh merasakan pernikahan. Walaupun ada satu target ke depan, yaitu apa? Memiliki keturunan. Tujuannya tuh apa, saudara? Supaya belajar tentang keluarga Elohim. Karena gimana pun juga Bapak Ibu Saudara, nih yang sudah menikah, yang sudah punya anak pasti akan relate sama saya. Pernikahan, berumah tangga, itu adalah musim berbuah. Betul? Yang mana Anda nggak bisa mempertahankan hak Anda. Oke? Yang mana Anda tidak hidup buat diri Anda sendiri. Yang mana Anda harus submit pada jalur hierarki yang ada. Betul tidak? Ya. Sehingga di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita tuh diajar untuk menghidupi jalur hierarki yang benar itu tadi, saudara.
Sehingga keputusan-keputusannya ya mulai panjang. Keputusan-keputusannya itu mulai oke, kalau saya melakukan ini, nanti dia begitu. Kalau ini nanti begini. Banyak mulai pertimbangan-pertimbangannya. Nah, kembali lagi Saudara. Jadi sama, kalau kalau kita dipercayakan pelayanan harus kayak punya keluarga di yang mana kita punya anak didik yang kita asuh, nothing tulus, kita nyobokin kalau dia buang air dan lain sebagainya. Kita mungkin investasikan materi kita untuk beli susu, ngasih makan, menghidupi, memelihara, betul, ngasih baju, dandanin segala macam. Terus Saudara, kalau anak itu sudah lulus kuliah, kemanakah dia? Kerja. Dengan kata lain apa? Mandiri. Setelah itu apa? Setelah mandiri gitu. Firman Tuhan mengatakan, seorang anak akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu. Betul nggak? Ada tahap apa Saudara? Berumah tangga. Oke? Ada perpisahan di sana. Tapi oke, sebelum kita menuju kepada perpisahan itu, kepada apa namanya untuk membangun rumah tangga sendiri, Saudara. Seperti layaknya Anda punya anak yang masih di dalam under koordinasi Anda, jalur hierarki Anda. Kalau misalkan anak Anda pamitin, "Ma, Pa, saya mau pergi ya ke rumah teman. Saya mau berlibur ya sama teman-teman." Kalau Anda memberi izin, ya udah. Anda takut nggak kalau anak Anda nggak balik? Wah, kalau nanti saya izinkan, nanti anak saya akan ikut tetangga sana. Kalaupun ada itu minim banget. Kalau orang tuanya bermasalah baru dia punya gitu. Tapi kalau orang tua yang normal, Saudara, Anda sebagai orang tua mengizinkan nggak anak-anak ini? Izinkan. Even mungkin kuliah di luar kota, luar daerah yang intensitas ketemuannya akan minim, betul nggak? Tapi Anda mengizinkan karena apa, Saudara? Karena apa? Anda sebagai orang tua sadar Anda orang tua sadar bahwa dia anak, Anda sadar bahwa anak ini tahu di mana keluarganya ada, tahu di rumahnya ada, tahu di mana rumahnya berada. Betul nggak? Jadi ketika saya di tes, di challenge sama Tuhan seperti itu, di hati saya begitu, Saudara. Iya ya. Kalau saya dipercaya untuk memimpin, saya nggak boleh memimpin dengan rasa tidak aman saya, rasa ketakutan saya. Dalihnya banyak sekali, nggak boleh. Makanya ketika proses berlangsung, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya cek, oke, kamu pergi ke tempat yang aman, saya tahu backgroundnya segala macam, sok, eta, saya nggak takut. Kenapa? Karena saya tahu dia akan balik kemana. Kalau melulu ya kita takut-takutin gitu ya anak kita, jangan lo nanti di sana bahaya, nanti begini, nanti begitu, nanti ini, nanti itu. Dan itu terus berulang-ulang, Saudara. Artinya apa? Oke. Berarti ada rasa insecurity di dalam diri kita untuk mengendalikan, untuk mengasihi, untuk apa namanya, membina entah itu anak, entah itu pelayanan dan lain sebagainya, Saudara. Ya. Karena pada dasarnya apa, Saudara? Ini yang Anda perlu tangkap kaitannya dengan sihir ini. Bahwa kita tidak berhak untuk mengontrol kehidupan orang. Kita tidak berhak untuk memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan kita tidak berhak untuk mengubah kehidupan orang lain. Yang bisa itu semua siapa, Saudara? Holy Spirit, yaitu Roh Kudus. Berapa banyak, Saudara, yang kita rindu, orang tua, keluarga, suami, istri, anak, mengalami pertobatan. Pasti semuanya. Betul nggak? Tapi terkadang karena yang dibawa itu rasa ketidakamanan, yang dibawa itu karena ada masalah berhala-berhala di dalam hati itu, Saudara. Sehingga caranya, ini yang salah. Pakai sihir, dipaksakan. Sehingga membuat orang gak nyaman. Merasa orang terintimidasi. Kenapa? Ada dominasi. Nangkep Bapak Ibu Saudara sekarang? Renung kan?
Jadi dalam perjalanan itu akhirnya saya sama istri nangis, kami tuh nangis loh, percaya. Siapa yang nggak nangis gitu? Membangun satu pelayanan dengan tangisan, dengan banyak babak belur segala macam. Kalau sampai ada Tuhan lepasin. Kalau sampai titik kayak, aduh, ini dulu orang ini kita dari awal banget yang nemuin bongkahan ini, sampai dia dipakai ke luar negeri segala macam, kamu rela nggak? Harus rela. Sampai orang itu lupa sama kamu rela nggak? Ya udah, itu secure. Kalau nggak secure, ya udah, kita merasa bahwa itu gara-gara aku, itu gara-gara saya. Sih, artinya apa saudara? Masih ada dominasi-dominasi di dalam hati kita dari itu tadi apa namanya, berhala-berhala di dalam hati kita, berhala-berhala di dalam hati kita itu akibat karena apa? Penolakan. Ini akibat apa? Pemberontakan, saudara. Nangkep ya? So, jadilah pribadi yang betul-betul mulai secure, mulai disembuhkan dulu bagian-bagian kita. Ya, saya dulu orang yang dominan, saudara. Mungkin orang di bawah saya, aduh, kayak nggak punya ruang, mungkin burn out segala macam. Bisa bertobat, saya mau belajar. Ya bukan berarti hal itu nggak ada, tapi saya selalu ngecek sama respon, sama apa yang saya lakukan. Apakah ketika saya minta tolong sama seseorang dia merasa terpaksa atau tidak? Ketika saya mempercayakan sesuatu pekerjaan atau apapun itu, dia merasa betul-betul menganggap itu dari Tuhan atau bahkan karena saya segala macam. Saya harus cek, saudara. Karena kalau seseorang melakukan itu atas dasar karena takut sama saya berarti pakai sihir, berarti saya pakai dominasi, berarti saya pakai intimidasi. Oh ya udah, kalau kamu nggak mau, fine, bye, saya tinggal. Akhirnya tertuduh kan, terintimidasi. Wah, gara-gara nih nggak mau ngelakuin apa yang gini aku. Bahkan sampai sekarang kemarin pun saya tuh ngomong sama teman-teman. Kalian please, kalian jujur. Ketika kalian melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, please jangan lihat saya. Please jangan lihat karena Kak Agus minta tolong. Tapi lihatlah hati kalian karena pengen melayani Tuhan. That's it. Kalau kalian nggak mampu, kalian nggak bisa, please ngomong. Kalau kalian merasa terbeban segala macam, ayo ngobrol. Kalau kalian pengen ruang buat kalian untuk private sama Tuhan, buat keluarga, sok itu sebesar-besarnya, seluas-luasnya. Saya kasih. Tujuannya apa, saudara? Membangun satu tim, membangun satu pergerakan yang itu tadi aman. Tapi Gus, kadang-kadang anak-anak itu mesti harus dipaksa sedikit begini. Betul. Tapi bukan berarti paksaan itu yang menjadi nilai kita, saudara. Ya. Jadi kalau kita membahas tentang manipulasi, dominasi, intimidasi ini, saudara, ternyata banyak di antara kita yang masih bergumul di bagian ini, saudara. Makanya untuk ngeceknya gimana? Ketika kalian, kalian, jadi kebal ngomong sama anak-anak gue. Jadi ketika bapak ibu saudara menemukan perasaan di mana ada sesuatu kerinduan yang Anda nggak dapat, Anda marah nggak? Anda jadi nyalain orang nggak? Anda jadi memaksa orang lain nggak? Itu. Kalau Anda masih bergumul di bagian situ, ayo bertobat bareng-bareng. Saya temenin. Ya, saya temenin. Karena saya harus mengakui bahwa sampai sekarang saya masih perlu belajar banyak. Nah, balik lagi Bapak Ibu Saudara. Tadi saya cerita banyak ke bagian sini karena cerita itu tadi ya. Tuhan memberikan challenge, Tuhan memberikan satu percakapan gitu ya. Ketika nih apa yang sudah engkau bangun, aku minta gimana? Kamu harus lepaskan gimana? Rela nggak? Kalau sampai kamu harus dilupakan, kamu siap nggak? Fine. Ya.
Tapi tentu ada hal-hal lain yang kayak, oke, kita pastikan kalau ini anak sampai pergi ke tempat yang aman, sok kita. Dia sama siapa, lingkungannya, segala macam. Sama seperti mungkin orang tua di sini ya, para parents di sini juga, Bapak Ibu yang menjadi orang tua, Anda akan melepas anak Anda. Tenang. Kalau apa? Anda tahu anak Anda pergi kemana sama siapa. Betul nggak? Siapa dan di mana. Di mana itu akan tergantung siapanya. Orang-orang yang ada di sekitar anak-anak kita. Betul tidak? Ya. Tapi ketika Anda tahu dengan siapa, Anda akan punya trust. Anda akan punya rasa percaya. Oke ya. Baik, saya akan lanjutkan dulu. Jadi, tadi saya kasih contoh di sini. Oke. Manusia jatuh ke dalam dosa, punya benih penolakan, kemudian dia memberontak terhadap jalur hierarki yang ada, dan kemudian mulai mempraktekkan dengan manipulasinya, dengan dominasinya, karena manusia memiliki akar ingin berkuasa atau mengatur. Yang ketiga, intimidasi, yaitu satu pengaruh untuk memaksakan kehendak, saudara. Oh, kamu nggak ngelakuin ini, oh kamu akan begini. Kalau kamu nggak taat, kamu akan jatuh. Kalau kamu nggak setia, kamu akan kecelakaan. Takut-takutin, saudara. Coba berapa banyak orang Kristen yang masih memiliki hati model gitu. Wah, saya mengalami kecelakaan karena saya tidak memberikan persembahan persepuluhan. No, Tuhan kita nggak kayak gitu, saudara. Itu intimidasi atau satu alat yang dipakai oleh segelintir orang untuk apa, saudara? Melancarkan rencananya. Ya, memaksakan rencananya. Baik, nah bagian ini saya akan kasih contoh, yaitu kehidupan siapa? Isabel. Ini contoh yang sangat-sangat relevan yang kita bisa ambil pelajarannya. Oke, kita sebentar, macet. 1 Raja-Raja 19. Oke. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang pertama, oke. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel, ya, yang diberitahukan apa? Yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Ayat 2 dikatakan, maka Isabel, perhatikan di sini Saudara, saya kasih warna merah. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, yaitu apa? Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ayat 3 dikatakan, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon arar, sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, ini adalah contoh yang jelas di Alkitab tentang praktek sihir. Ini Isabel siapa, saudara? Pertama-tama kita harus pelajari dari sini. Isabel itu adalah istri dari Raja Ahab. Yang mana jalur hierarkinya, tentu siapa yang harusnya dominan? Ahab. Oke. Yang harusnya yang lebih galak siapa? Ahab. Yang harusnya lebih berani siapa? Ahab. Yang mengambil keputusan-keputusan harusnya siapa? Ahab. Tapi kita perhatikan, saudara. Tadi saya coba baca di pasal-pasal sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, saudara, ternyata gini.
Isabel itu sudah dominan sebelum ini, saudara. Coba Anda baca ya di pasal-pasal sebelumnya. Ternyata dia itu udah dominan. Oke? Nah, tapi ketika puncaknya di sini, ayat 2 dikatakan, Isabel menyuruh orang, suruhan mengatakan kepada Elia. Ini melancarkan apa, saudara? Ini udah nggak bicara manipulasi lagi. Isabel udah lebih dari itu, saudara. Dia udah memakai dominasi sama intimidasi. Ya, dia memakai dominasi untuk mengintimidasi siapa? Elia. Dominasinya apa? Dominasinya dia mengatasi hierarki di atas Ahab sebagai raja. Intimidasinya apa? Ayat 2. Sehingga menghasilkan yang dengar apa, saudara? Takut. Ayat 4 dikatakan, yang dengar apa, saudara? Bahkan ingin mati. Oke? Menarik untuk kita bahas. Jadi, Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, itu di pasal 18 kalau Anda temukan. Ia itu merebut otoritas yang sebenarnya tidak diberikan Allah kepadanya. Karena Allah memberikan kepada Ahab. Dan ia membunuh orang-orang yang sudah Allah tetapkan menjadi juru bicaranya yang diurapinya. Jadi sebelum Elia membunuh nabi-nabi Baal ini, Isabel itu telah membunuh nabi-nabi Tuhan. Ya, makanya setelah itu si Elia mendapati ada nabi-nabi Tuhan yang masih hidup, ya sekitar berapa, 50 atau berapa nabi itu. Nah, di dalam bahasa Ibrani, ya, Isabel itu berarti Baal adalah suami. Dan ketidakmampuan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Saya perlu bahas di sini, saudara. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara yang sudah menikah. Apa motivasi Anda menikah? Atau nilai apa yang Anda temukan di dalam pernikahan? Ataukah sekedar rasa mengasihi, rasa sayang membuat Anda menikah? Atau sekedar secara natural, karena layaknya manusia umumnya, Anda pengen menikah, berumah tangga? Paulus mencatat, kalau saya tidak salah di Efesus, itu dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Gitu kan ya. Hai suami, tunduklah kepada Tuhan Yesus sebagai kepala. Dan kepala daripada Yesus adalah Allah, yaitu Bapa. Betul ya? Nah, saya mau tanya sama kaum istri, kaum perempuan dimanapun saat ini berada. Anda sebagai istri, pernah nggak di satu titik Anda geleh bahasa Sunda, Anda merasa tidak nyaman, Anda gemes sama pasangan hidup Anda atau terutama suami Anda karena apa? Anda harus menundukkan diri. Ada yang tidak pernah merasa begitu? Halo istri-istri. Saya pernah Pak Agus, saya pernah. Oke, terima kasih Bu Kona. Saya pernah, tapi saya tetap memilih untuk memberi kebahagiaan kepada suami saya. Ya, artinya tapi apa? Ternyata suami saya meninggal setelah pernikahan 14 tahun lebih. Saya nggak pernah bertengkar sama dia. Ya. Saya selama pernikahan tak ada percecokan gitu. Ya, artinya semua orang pernah merasakan, betul ya Bu Kona? Semua orang pernah, terutama kaum perempuan ya. Semua istri-istri pernah merasakan hal yang sama. Of course, termasuk istri saya. Ya, karena apa, saudara? Ini yang Anda harus tangkap. Kenapa sih manusia suruh nikah? Bukan saya yang bilang. Yuk, kita ayatnya baca deh. Kita baca di Efesus pasal 5. Dari ayat
22. Efesus pasal yang kelima dari ayat 22. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Sebentar. Oke. Oh. Hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya sesudah ia mencucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Kalau di bahasa Inggris air yaitu firman ya. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, intinya Anda tangkap ayat 32-33. Paulus ngomong tentang hai istri, hai suami, ya istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihlah istrimu. Poinnya itu ada 3, 2, 3, 3, saudara. Itu apa? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah apa? Hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, Paulus atau firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33 ini Saudara, 10 ayat ini Saudara. Ngomong tentang hierarki yang ada Saudara. Itu bukan untuk mengatur rumah tangga saja. Tetapi pelajaran yang paling utamanya adalah apa? Hai istri, kalau engkau harus tunduk, walaupun rasanya pengen memberontak, walaupun rasanya pengen teriak, kamu sedang belajar tunduk kepada Kristus. Oke? Hai suami, ketika engkau berbeda pendapat dengan istrimu, bukan otoriter yang harus kamu lakukan, tapi kamu harus mengasihi istrimu sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Nangkap saudara? Jadi kalau Bapak Ibu Saudara atau yang yang sudah menikah atau belum menikah, saya mau bilang gini Saudara, di mana kita ditempatkan, proses hierarki ini nggak pernah hilang Saudara. Kalau toh ada masalah-masalah lain, misalkan mohon maaf ya sebelumnya ya, ada suami yang mungkin single hari ini, atau bahkan ada istri yang sudah single hari ini, atau bahkan punya Anda sebagai seorang anak yang punya orang tua yang mungkin nggak bisa jadi teladan atau segala macam. Tapi poinnya tolong tangkap. Tatanan hierarki ini Anda harus hidupi. Tatanan jalur ini harus nyata, saudara. Tatanan jalur ini nggak boleh dihapus. Saya kemarin hari Senin cerita ya. Ketika saya berada di dalam satu tekanan, di dalam hierarki, di dalam apa ya, pressure, di dalam satu jalur, saudara, saya merasa gerah, saya merasa apa ya, udah nggak tahan, merasa dizolimi, asik. Merasa nggak nyaman, sedikit-sedikit dipersalahkan ini itu segala macam. Saya sampai teriak sama Tuhan, Tuhan, saya lebih baik mending pelayanan sendiri aja deh, lebih bebas, merdeka. Tapi kalau seandainya hari itu saudara, saya memilih saya bebas sendiri, saya jatuh dalam pemberontakan sebetulnya. Kenapa? Saya nggak mau belajar penundukan diri. Bisa nangkep poinnya, saudara? Jadi patuh terhadap hierarki itu bukan soal masalah Anda takut kepada manusia daripada kepada Allah.
Tapi pandanglah, itu nilai yang Tuhan ajarkan kepada Anda. Sebab firman Tuhan mengatakan gini, takutlah kepada Allah, maka kamu akan bisa melawan isi iblis. Tunduklah kepada Allah. Ya, saya akan bacakan ayatnya. Ya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Oke ya. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kenapa iblis lari? Bukan karena iblis takut sama kita, tapi iblis takut sama kuasa dari hierarki yang kebangun, saudara. Seperti di dalam Kolose, Anda baca di situ Kolose 1 ayat 3 dikatakan bahwa kita itu hidupnya tersembunyi di dalam Kristus dan di dalam Allah, saudara. Kalau kita menghargai hierarki yang ada, perlindungan, covering dari Tuhan itu nyata, so nggak usah takut kalau pelayanan dimanapun juga. Selama Anda hargai hierarki yang ada, aman. Makanya kalau pelayan di daerah-daerah kayak waktu itu di NTT segala macam, Pak di sini kawasannya ini banyak ini loh apa kuasa-kuasa kegelapan segala macam. Tapi puji nama Tuhan, saudara. Kami baik-baik saja. Nggak peduli. Karena apa? Karena ada satu keyakinan. Oke, saya nggak ngelanggar jalur hierarki kok. Saya nggak ngelawan pemimpin saya. Saya nggak ngelawan mentor saya. Saya nggak ngelawan. Kalau ada perbedaan, oh itu udah pasti. Saya diajarkan satu hal gini, saudara. Bukan berarti saya menjadi pribadi yang lembek, pribadi yang pokoknya iya aja, enggak. Saya juga fight. Tapi kalau misal apa yang saya perjuangkan, akhirnya pemimpin saya bilang tetap enggak, ya udah, saya akan hormat. Bukan soal masalah, saya lebih takut manusia daripada kepada Allah. Tapi ketika saya menghargai hierarki itu, saudara, saya sedang hormat sama Allah. Amin. Mungkin kalau Anda sebagai istri di sini, Anda sebagai perempuan yang harus menundukkan diri, rasanya itu, aduh, nggak enak Pak, ngomong mah enak, tapi kenyataannya, aduh, punya ide kayak dia dipotong, punya gagasan, tapi kayaknya nggak diterima. Ya, orang yang di bawah hierarki kan begitu, merasa nggak bebas, betul nggak? Kok merasanya nggak didengar segala macam? Anggaplah saudara, kalau yang namanya ide, gagasan, usulan itu nggak diterima, itu sesuatu hal yang biasa. Bisa nggak Anda memandang ke sana? Tapi kadang kita lupa bahwa yang namanya usulan itu harus diikuti. Artinya apa? Ada dominasi yang sedang bekerja. Ada manipulasi yang sedang bekerja di sana. Ada gambar diri yang mungkin masih rusak karena apa? Dulu ditolak. Saya orangnya dulu insecure. Bukan berarti sekarang udah benar-benar secure. Saya terus belajar. Tapi sama, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengalami ya, ketika Anda usul, Anda sedang memberikan pendapat, lalu pendapat Anda nggak diterima, usulan nggak diterima, anggaplah itu sesuatu yang biasa, bisa nggak? Karena Anda harus tahu menempatkan diri di mana hierarki Anda berada. Anda bukan seorang yang berkuasa, tapi kalau Anda yang mengambil keputusan, saudara, Anda juga harus bijak. Saya bisa paham, saudara, ketika dulu saya ditolak usul saya, ide saya. Karena apa? Pada saat itu usulan-usulan saya itu mengandung hal-hal yang sifatnya subjektif. Tahu, subjektif tuh yang skup yang kecil. Saya hanya memikirkan hal yang segelintir tok. Saya nggak memikirkan sesuatu hal yang luas. Faktor-faktor yang menentukan segala macam.
Sehingga apa? Membuat kayak, kenapa sih kok pemimpin mengambil keputusan begini? Kenapa sih usulan saya ditolak segala macam? Karena mungkin saat itu saya tuh ngide, saya usul dengan apa? Apa yang saya lihat tuh, saya nggak tahu dari faktor yang lain. Contohnya gampang sudah di Indonesia, kenapa banyak orang yang demo segala macam, nggak cocok sama pemerintahan, nggak cocok sama pemimpinnya. Kenapa? Orang yang nggak terima, orang yang mendemo ini, mereka berpikir dari satu sudut pandang. Oke? Padahal seorang pemimpin mempertimbangkannya dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, atas, bawah. Nggak bisa hanya nurutin sebelah kiri tok. Nggak bisa hanya menuruti sebelah kanan tok. Nggak bisa menuruti kanan atau atas tok. Semua dipertimbangkan. Ya, akhirnya menjadi satu keputusan yang terbaik. Satu keputusan yang terbaik. Mungkin akan tidak membuat nyaman buat semuanya. Right? Betul. Tapi ketika kita tidak setuju dengan hierarki yang ada, kita sedang belajar penundukan diri. Amin. Nah, buah daripada penundukan diri itu apa, saudara? Allah berperang buat kita. Allah yang mendukung kita, saudara. Allah yang membela kita, saudara. Amin. Coba renungkan. Ya, kalau Anda mau satu step lebih jauh lagi, coba nanya sama orang-orang sekelilingnya. Suami, istri, anak. Nanya, nak, pa, ma, aku tuh sebenarnya seaman apa sih buat kamu? Apakah aku sering memaksakan kehendakku? Berani begitu? Kalau Anda sampai berani, saya appreciate. Ya, supaya apa? Anda tahu Anda berdiri di mana, Anda sedang di mana. Apakah Anda sudah menjadi pribadi yang aman atau belum? Di sana Anda akan dapatkan. Karena ketika itu saya praktekkan Bapak Ibu Saudara, masukannya nggak enak. Entah itu sama istri saya, entah itu sama orang-orang yang saya mentorin. Saya nemuin diri saya, sisi yang saya nggak lihat. Oke ya, ternyata saya masih otoriter. Oh, ternyata saya masih memaksakan. Oh, ternyata saya nggak ngerti apa yang dia sedang alami. Saya jadi tahu. Kalau saya nggak pernah dengar itu dari orang-orang di sekeliling saya, saudara, saya akan menjadi pribadi yang merasa benar. Dan ini bahaya. Kalau bicara soal masalah inputan, saudara, sampai detik ini hampir tiap hari, saya masih selalu dengar bahwa kurang ini, kurang itu. Tadi sebelum pemberian aja saya dapat WA segala macam. Ya, orang yang ngechat segala macam kasih tahu nih dapat masukan kayak gini. Oke, fine. Buat saya memandang sebuah masukan itu ya udah. Selama itu masukannya mendukung, selama itu masukannya betul-betul mengisi kekosongan segala, oke, saya akan terima. Tapi mohon maaf, nggak semua masukan itu juga bisa kita jadikan patokan, saudara. Kenapa? Balik lagi ke itu tadi. Apa yang dilihat, usulan, gagasan dari setiap orang itu beda-beda. Ya, kita harus bijak di sini. Kita harus dewasa memandangnya, saudara. Apakah pandangannya ini subjektif atau objektif? Nah, dua hal ini yang selalu saya pakai penilaiannya. Objektif dan subjektif. Objektif itu apa? Cara memandang dengan luas. Subjektif itu apa? Memandang dengan sudut pandang yang sempit. Tapi kalau subjektif, tapi untuk kebaikan, ya udah diterima. Tapi kalau subjektif, ya maaf. Respect, dengerin, kasih hormat. Ya. Tapi nggak bisa dipaksakan. Karena Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berdiri di satu tempat, satu titik tertentu, Anda mulai akan banyak sekali. Misalnya ini dari 35-an ya, 35 atau 30 orang. Anda di sini pemimpin. Ketika Anda mau mengambil keputusan, Anda akan mendengar usulan berapa coba? Coba
Coba bayangin. Dari 30 orang, Anda memimpin, Anda akan mendapat masukan berapa coba? Minim. I think 10 lah. Padahal keputusannya harus satu. Betul nggak? Si A ngomong ini, si B ngomong itu, ini, itu. Aduh, padahal harus mengambil keputusan ini. Nah, orang yang nggak secure kadang-kadang bingung nih harus mutusin apa, ini salah, itu salah. Karena apa? Kalau memutuskan salah nanti diomongin lah ini, diomongin itu. Nah, itulah memang konsekuensinya pemimpin begitu. Saudara. Tapi satu hal, again, saya mau bilang, di situ Anda belajar tentang kerendahan hati, Anda belajar tentang hati yang aman, menjadi pribadi yang aman. Ya, bahwa kita memang pada akhirnya nggak bisa membuat semua orang puas sama kita. Pada akhirnya memang benar nggak akan semua orang setuju sama kita, saudara. Tapi ketika Anda punya common sense, Anda punya akal budi untuk menimbang-nimbang bahwa keputusan ini kayaknya terbaik, ya udah apapun konsekuensinya. Maka Bapak Ibu Saudara, kenapa ini saya singgung hari ini hal-hal yang kayak gini, karena praktek sihir sering sekali muncul di situ. Nanti kalau udah di rumah tangga, di keluarga, nanti pasti akan dibawa kemana? Ke gereja. Sikap dominasinya akan dibawa, sikap manipulasinya juga akan dibawa ke pelayanan, ke gereja. Ya, yang akan mengakibatkan apa? Intimidasi. Kebiasaan dominasi, kebiasaan manipulasinya bisa dibawa-bawa kepada karunia Roh Kudus. Ini yang bahaya banget nih. Nah, saya juga agak menyinggung ke sini, saudara. Nah, saya akan bahas hal ini di minggu depan. Anda pernah dengar nggak? Satu pelayanan tentang, ngelihat hamba Tuhan karunianya luar biasa. Wah, alam rohnya kebuka. Dia bisa ngelihat ini dan itu semua benar. Dan dinubuatkannya benar, ini benar segala macam. Saudara, manusia kita itu kadang gampang terjerobos terjebak di bagian sini. Kita melihat sesuatu yang sifatnya supranatural, sesuatu yang sifatnya itu yang wow, dan kita anggap itu adalah Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, semuanya. Bukan berarti di sini saya bicara saya nggak percaya sama pekerjaan Roh Kudus. Sampai detik ini, sampai hari ini saya masih percaya. Bahkan 2 hari lalu saya ngedoain orang, saya masih percaya. Ketika berdoa dapat visionnya begini. Yes. Tapi saya mau garis bawahi di sini begini. Jangan menjadi orang yang gampang ditipu. Jangan hanya asal mempercayai sesuatu karena dilihatnya begini. Tapi Anda harus cek bahwa yang mendapatkan sesuatu itu dia di dalam jalur yang benar atau enggak. Itu yang selalu menjadi alat ukur saya, saudara. Kepribadiannya saya lihat. Berarti pilih-pilih dong, Pak. Keputusan saya. Kenapa? Saya punya alasan. Itu tadi. Kuasa, otoritas, pekerjaan, karunia itu akan turun dari mana? Hierarki yang terbangun. Itu dari Tuhan. Pak, tapi ternyata yang dilihat-lihat itu benar loh. Orang ini ngelihat di alam rohnya begini dan itu benar dulu. Orang ini dapat sesuatu dari Tuhan dan itu benar kejadian ini benar. Saya percaya itu bisa terbuka luas di alam roh. Emang iblis nggak bisa bikin kayak gitu? Buktinya apa? Adam dan Hawa ditipu sama iblis. Iblis tahu kemana Allah akan membawa Adam dan Hawa. Itu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan dia. Betul nggak? Tapi iblis memakai apa yang dia lihat untuk manipulasi siapa? Adam dan Hawa. Nah ini saudara. Ya. Nah spirit ini kalau memasuki orang-orang yang kelihatannya ngeroh atau berkarunia sangat bahaya. Tanpa disadari dia akan mendominasi dan mengintimidasi jemaat Tuhan. Cara cek yang paling gampang adalah gini Bapak Ibu Saudara.
Ketika Anda mendapatkan satu karunia dari Roh Kudus, seorang hamba Tuhan untuk menyampaikannya, apa yang Anda rasakan? Janggalkah? Atau itu benar-benar menjadi satu teguran yang, oke, Anda terima. Saya percaya, pasti hati nurani Anda yang kecil, hati nurani Anda yang dalam, itu akan bisa membedakan. Tapi kalau ada embel-embel intimidasinya, ada embel-embel dominasinya, Anda juga pasti akan mencium sebetulnya. Cuman kadang-kadang apa? Anda mendenial. Kita kadang-kadang mendenial, kadang kita mendenial itu melupakan, menolak dengan alasan itu dari Tuhan. Anda akhirnya respect. Padahal diikuti, kok mulai menjauh dari Tuhan ya? Kok nggak sesuai apa kata firman ya? Kok orang ini pakai pembenaran-pembenaran firman Tuhan ya? Dan seterusnya. Ingat saudara, karunia roh itu untuk apa? Membangun jemaat, menasehati ia, mendukung pekerjaan Tuhan, menghibur ya. Karunia roh itu bukan untuk meramalkan, nanti kamu akan begini, nanti kamu akan begitu, segala macam. Pak, bukannya itu bisa nubuat? Bisa. Bisa. Tapi gini loh, nubuat itu tuh mengkonfirmasi saudara. Bukan untuk menggariskan nasib orang. Jadi kalau misalnya ada yang tanya, terus gimana Pak membedakan nubuat itu dari Tuhan atau enggak? Respon itu yang paling pertama. Oke. Ketika Anda mendapat satu nubuat, oke, Anda tampung dulu. Anda doakan dulu. Ya. Anda doakan dulu, Anda tampung dulu, cek sama Tuhan. Apakah yang dinubuatkan itu selaras dengan apa yang Anda dapat selama ini? Oke? Atau bahkan bertolak belakang. Apakah nggak mungkin itu bertolak belakang? Mungkin, sangat mungkin. Tapi kita akan bicarakan itu lebih detail nanti ya. Tapi yang paling utama adalah kita bicara nubuatan itu adalah sesuatu hal yang mengkonfirmasi, saudara. Maka saya juga belajar. Kalau mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dari Roh Kudus, selalu kalimat pertama, saya kok ngeliat ini, saya dapatnya ini. Anda benar nggak? Oh enggak tuh. Oh ya udah, saya mundur. Tapi Pak harus disampaikan loh gitu. Again, kita nyampeinnya dengan dominasi, dengan cara-cara sihir, atau kita kembalikan dengan kuasa Tuhan, saudara. That's it. Bedakan. Tapi kalau masalahnya, problemnya dengan sihirnya itu masih ada, saudara, itu akan mendominasi. Ini saat saya kasih contoh ini. Saya sedang mendoakan siapa di sini? Misalkan Samuel gitu ya. Sorry bro, ambil contoh. Saya mendoakan, bro, saya ngelihat kamu akan jadi raja. Saya lihat kamu ada mahkota, kamu ada tongkat, kamu berdiri, kamu duduk di tahta yang tinggi gitu ya. Terus saya maksain dia. Oh berarti kamu akan diangkat bro. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tanpa saya harus cross check. Atau bahkan sebaliknya, saya ngelihat sesuatu ular misalkan gitu ya di dalam dirinya Sam. Wah, Sam, aku ngeliat kamu dililit sama ular. Bro. Padahal mungkin dia lagi baik-baik saja. Mungkin dia lagi cinta sama Tuhan. Dia lagi mengasihi Tuhan. Tiba-tiba gitu ya. Saya mengatasnamakan itu dari Tuhan. Apa yang saya lihat. Bertolak belakang. Akhirnya buahnya apa yang Semi rasakan saudara? Pasti tertuduh. Oh gitu yang dilihat ya. Kayak hari ini saya lagi, padahal saya sebelum pemuridan udah nangis-nangis, saya udah pecah lagi worship. Tapi kenapa kok dilihatnya kok ada ular ya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah pribadi yang bijak. Jadilah pribadi yang sembuh dulu nih bagian-bagian itu tadi saya bilang. Ya,
Tujuannya apa soalnya? Supaya karunia daripada Roh Kudus itu betul-betul membangun, karunia daripada Roh Kudus itu betul-betul berbuah lebat. Bahkan sampai detik kemarin saya tuh masih dengar dengan telinga saya dicerita. Pak, masih kenal sama orang? Oh masih. Kenapa? Oh ya beberapa waktu lalu nelpon saya katanya saya dapat dari Tuhan begini. Padahal enggak, saya lagi enggak kenapa-kenapa. Oh gitu. Oke, saya cuma manggut-manggut. Dulu saya juga begitu, saudara. Aku dapat dari Tuhan, pokoknya begini, pokoknya begitu. Ya, makanya dari kitanya juga harus cek dulu, apakah kita memakai sihir itu atau enggak, gitu loh. Kalau kita masih pakai sihir, itu pasti akan nge-push terus, saudara. Dia akan maksa, tekan terus. Tapi kalau itu dari Tuhan, easy aja, saudara. Mudah saja, saudara. Itu apa? Ya udah. Kalau memang nggak diterima, selesai. Nggak usah sedih. Kalau nggak diterima, ngerasa ditolak, berarti apa? Ya benihnya penolakan, bukan dari Tuhan. Kok repot? Paham ya, saudara? Oke. Kalau Anda merasa itu dari Tuhan, kemudian Anda sampaikan kepada orang yang memang Tuhan tunjuk, lalu orang itu menolak Anda, tapi berbalik kepada, ih kok saya merasa ditolak ya? Kok sakit ya? Artinya apa? Ada sesuatu yang bolong sebetulnya di dalam jiwa kita, saudara. Tapi kalau itu dari Tuhan, ya udah, mau ditolak mau enggak. Bukan kita kok yang menjadikan. Amin. Coba Anda baca di Alkitab. Nggak pernah ada. Orang yang dipanggil untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan, dipaksa gitu, nggak ada. Disampaikan aja. Malah yang terjadi apa? Yunus. Dia suruh menyampaikan satu pesan pada orang-orang Niniwe. Dia kan takut. Kerjaan dia mah? Sampaikan aja, terserah deh. Lu mau denger atau enggak. Akhirnya apa? Kuasa Tuhan yang kerja. Nah, kalau sampai ke nabi palsu, nah ini lebih dalam lagi nih. Sudah terbiasa dengan sihir itu, manipulasi, dominasi, intimidasi itu, dan merasa paling benar. Yang didapatkan di alam roh itu paling benar. Kemudian kalau dicek sama yang lain, maksudnya, oh saya dapat begini, yang lain kok dapatnya berbeda segala macam. Akhirnya menghakimi segala macam. Ada spirit nabi palsunya. Saya bilang spirit, ada roh nabi palsunya. Oke. Makanya kekuatan sihir ini kalau tidak ditanggulangi dari awal, dari masalah kejiwaan kita, masalah kepribadian kita, saudara. Maka yang keluar bukanlah karunia roh, tapi spirit nabi palsu itu yang akan mendominasi. Sehingga bawaannya apa? Hidup kita dinujum, tanda petik, dinubuatkan dari apa yang dia lihat. Kalau kamu nggak melakukannya, oh kamu akan terintimidasi begini, kamu akan terintimidasi begitu. Padahal kalau itu dari Tuhan, saudara, ya kan urusannya sama Tuhan. Amin. Bukan bagian kita kok. Nah, ke poinnya, Bapak Ibu Saudara. Saya akan lanjutkan materi ini di minggu depan. Kurang lebihnya ada yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu Saudara sekalian? Pak, cuma mau mempertegas aja. Oh, silakan. Berarti spirit nabi palsu itu lebih parah atau suatu kelanjutan dari 3 yang tadi ya Pak ya. Jadi bisa Ya. ke sana. Dan kayaknya di Wahyu sudah dipastikan tuh temennya Lucifer ya. Itu dimasukin ke neraka itu. Ya. Betul. Terima kasih Pak. Korek, Bu. Jadi spirit nabi palsu itu kelanjutan dari itu tadi, sihir, dominasi, manipulasi yang terus-terus dibuahi. Kalau dia udah berkecimpung di dunia roh, mengatasnamakan dapat karunia-karunia roh segala macam, tapi bagian dari gambar dirinya, hatinya itu masih bermasalah, yang pakai sihir, pakai dominasi, manipulasi itu tadi ya. Itu udah kalau terus dibuahin,
mulai banyak apa ya namanya, pengikut tanda petik gitu ya. Nah, ini yang akan terus didominasi ini nanti. Ya, ngerasa kayaknya wah, ini pekerjaannya luar biasa, ini karunianya luar biasa. Biasanya nanti pengikutnya mulai banyak dan mulai senang. Orang datang ke sana karena apa? Dinubuatin lah, dilihat-liatin lah begini. Kalau lagi nyembah dapatlah penglihatan-penglihatan begitu. Tapi di dalamnya ada intimidasi, tapi di dalamnya ada perpecahan, tapi di dalamnya ada dominasi segala macamnya, ada penolakannya. Apakah itu ada? Saya nggak ngomong banyak, tapi ada, gitu ya. Biasanya gitu tuh. Dia udah berkarunia gitu ya. Kemudian punya pengikut, tapi orang-orangnya kalau dapet tuh kayak maksa banget itu. Nah, ini udah mencium. Kok begini ya? Kok begitu ya? Gitu. Thank you, Wester. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Ada yang lain? Pak Agus, saya mau tanya. Tapi Jangan, Bu. tanya mengenai tadi tunduk kepada suami, saya mau cerita. Mau tanya tentang suami saya gitu. Kan keluarga saya bilang, selama menikah 14 tahun lebih kan tadi saya udah bilang ya Pak ya. Kita tuh nggak pernah bercekcok, nggak pernah bertengkar gitu maksudnya. Adem-adem saja gitu. Terus keluarga saya bilang terlalu sempurna punya keluarga, Tuhan tidak boleh, Bang. Jadi Tuhan mau ambil suamiku cepat-cepat, betul nggak Pak Agus gitu? Nggak bisa disamaratakan atau dipukul rata begitu saja, Bu. Ya, kejadian yang Berarti terjadi. ngomongan keluarga saya itu salah ya? Saya nggak bilang begitu, Bu. Tapi yang perlu dipahami begini, Bu Kona ya. Nggak selamanya bahwa segala alasan opini manusia itu betul alasan Tuhan. Manusia sering mengkait-kaitkan dengan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Seperti itu. Nah, yang bisa mendapat jawaban itu adalah sebenarnya yang bersangkutan, Bu. Saya ambil contoh. Saya punya orang tua. Orang tua saya dipanggil beberapa tahun yang lalu. Ibu saya. Ya. Saya bertanya-tanya pada saat itu, kenapa dipanggil? Padahal dia belum melihat keturunan dari saya, umurnya juga belum tua-tua amat, gitu kan? Tapi kenapa? Itu menjadi pertanyaan juga, Bu Kora. Tapi pada akhirnya gini, saya mendapat jawaban. Itulah yang terbaik. Terbaiknya dari Tuhan itu segala aspek. Baik buat orang tua saya, baik buat ibu saya, baik buat saya juga. Jadi mau nggak mau apa? Saya harus terima. Gitu. Jadi ambil pelajarannya saja Bu Kona bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu nggak bisa diprediksi dengan opini-opini kita sendiri. Gitu saja. Percayai apa yang Ibu Kona dapatkan hikmatnya dari Tuhan. Misalkan hikmatnya apa? Hikmatnya ya ternyata dengan kepergian suami saya diajar untuk melihat bahwa Tuhan tuh bisa memelihara hidup saya sejauh ini dari kebaikan dan kemurahan Tuhan dan lain sebagainya. Dah, itu aja. Amin. Ya, Ya. jadi Sekarang ambil. saya mau tanya lagi Pak Agus. Umpama saya kan punya hak, saya kan pernah tanya Pak Agus tentang di WA kan. Hak saya kan uang saya dari rumah yang suami tinggalkan kan, kalau dikatakan kan memang hak saya, ya. Tapi kan suatu kali keluarga saya yang saya terlalu polos, yang terlalu jujur, satu rumah dijual langsung dioper, ya sampai sekian suami saya meninggal 24 tahun 27 Agustus ini baru merasa ya bahwa uang saya itu bukan hak saya lagi. Kalau menurut Pak Agus, kalau saya tuntut itu salah nggak? Gitu. Saya sih pribadi ya Pak Agus ya, saya tidak terlalu berat tentang materi, tentang
tentang duniawi punya harta. Karena saya percaya itu, saya ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena penyertaan Tuhan, ya. Kan saya pernah ceritakan, saya asalnya dulu nggak punya apa-apa, jual kue masih umur 5 tahun, tapi saya bisa ada hari ini berarti semua penyertaan Tuhan, Bu. Betul nggak Pak Agus? Ya. Jadi saya masih perlu mempertahankan uang saya nggak gitu? Oke. Sebetulnya kembali kepada iman kita, Bu. Kembali kepada imannya Bu Kona. Kalau kita bicara tentang iman, setiap orang itu kapasitasnya beda-beda. Ya. Makanya di dalam Roma 12 ayat 2 itu kan dikatakan ya, kalimat akhirnya supaya kita tuh tahu apa yang kehendak Allah baik, berkenan, dan sempurna. Ya. Jadi kalau mau yang sempurna apa? Kalau yang mau sempurna ya udah berharapnya sama Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika kita mau melepaskan, kita malah mendapatkan. Apa yang gak kita kejar dengan kasih karunia, kita dapat. Itu kalau memilih yang sempurna. Tapi kalau mungkin memilih standar yang lain, asal sesuai hukum segala macam, itu hak iman masing-masing orang. Karena ini yang perlu digarisbawahi, oke? Karena kadangkala kita memberikan satu statement untuk memaksakan imannya seseorang, padahal orang itu belum bisa. Makanya kayak misal gini, ada kisahnya Yakub dan Esau, ya. Yakub adalah orang yang diberkati, Esau adalah orang yang justru mendapat kutuk. Dua-duanya berhasil nggak? Berhasil. Dua-duanya kaya raya, kaya raya. Tapi Anda bisa melihat dua hal yang berbeda. Yakub kaya raya karena apa? Berkat Tuhan. Esau berhasil kaya raya karena apa? Keluh kesahnya, usahanya untuk mendapatkan itu. Ya, nangkap di sini. Paham saya. Nah, baik. Jadi nangkap ya Bu Kona ya. Kembali kepada Ibu Kona. Ibu mau ambil iman yang mana? Anda mau surrender totally sama Tuhan, betul-betul mau berserah sama Tuhan, mendoakan itu supaya balik, atau sebaliknya? Pilihan. Kalau saya pribadi baru belakangan 1-2 hari ini saya baru ngomong sama Willy, saya lebih memilih keutuhan kita kakak beradik tetap harmonis daripada uang. Ya. Karena kalau uang memang Tuhan mau berikan kepada kita, bisa saja dari mana, kan? Enggak mesti dari uang kita yang perebutan memang hak kita buat apa? Sampai bertengkar buat apa? Enggak ada gunanya kan? Ya. Kan? Terus anak saya cumannya gimana ya? Cuma belakangan ini saya memang hilang, saya punya sukacita sama damai loh. Karena ini ya, dia terlalu mau urus saya punya keluarga saya dan Willy. Saya bikin gigi kan saya udah cerita sama Pak Agus. Implan yang Willy bikin gigi 20 juta 1 gigi. Dia pun mau urus, saya bikin cuma boleh 13 juta, 14 juta. Saya bilang, Ce, apa hubungannya dengan Cece? Kok Cece boleh bikin? Karena saya duit lebih banyak. Dia jawab gitu. Kan Willy cari duit, kamu mau minta duit. Apa hubungannya anak saya kasih? Ya. Jadi saya nggak habis pikir, ya. Kamu nggak boleh pakai pembantu, kerja sendiri semua, ya. Gaji pembantu dihemat. Aduh, dia bilang Bu Kona maaf. Mama katanya ya, Mama, dia itu orangnya kepo, nggak usah denger aja mah. Dia langsung telepon saya loh, gitu loh. Iya, Cece aku bilang begitu loh. Cece, aku kan punya Cece pertama, dia Cece kedua. Yuk katanya, ya. Dia kan anaknya 4 sama sekali yang kawin, nggak ada yang bisa cari duit. Semua minta sama orang tua. Kalau kamu anak 1, anak kamu apapun bisa. Itu berarti kamu bersyukur sama Tuhan. Jadi uang itu nggak usah diperebutkan. Dia anak 4, dia bagi harta ke 4 anak lebih banyak, semua nggak bisa cari duit. Bisanya boros duit. Willy bisa hemat, bisa cari duit, bisa sopan. Itu bedanya anak kamu dapat rezeki dari anak saya. Terus saya jawab, apa bedanya dia anak 4, sama saya anak 1. Itu kan duitnya saya. Itu saya masih namanya aumana gitu. Ya, Bu Kona. Saya ngomong cengli dong. Bu Kona. Ya.
Maaf, kita kembali ke pertanyaannya Bu ya, biar supaya yang lain mungkin kalau ada yang tanya bisa dapat kebagian. Tadi kalau Ya udah, ya pertanyaannya Pak, saya tahu. Kalau Bapak sempat aja ya, Bapak tolong chatting saya tentang pertanyaan saya. oke. Maksud saya itu saya punya hak. Kenapa kamu anak 4, saya anak 1, saya mau lahirin anak 10 juga bisa. Tapi saya nggak mau. Betul nggak? Oke. Jadi nggak boleh egois begitu. Saya jadi orang nggak mau egois. Ya Pak ya, Oke, tolong baik. Nanti Bapak ini balas personal saya ya punya Bu ya. WA. Saya sampai Oke. di sini Pak pertanyaan saya. Oke, terima Oke. kasih Pak. Terima kasih Bu Kona. Yuk sama-sama. Baik, yang lain mungkin Bapak Ibu Saudara yang terkait dengan apa yang kita bahas hari ini? Ada yang mau ditanyakan tadi? Pak mau nanya Pak. Oke, silakan Bu. Doa propetik. Ya. Doa propetik itu kan kita kan sekarang diajarkan juga doa propetik itu benar-benar dengan iman. Tapi di sini kan ada doa sihir. Itu bisa membedakannya itu bagaimana gitu loh ya kan. Kadang kan itu kan jelas-jelas kita doa propetik kan kita tujuannya itu memang kita memperkatakan firman seperti itu. Jadi kita doa propetik itu enggak cuma sekedar doa aja, tapi propetiknya itu tentang firman. Seperti itu kayak saya waktu saya sakit ya kan, jantung saya sehat, jantung saya cantik kayak gitu ya kan, itu maksudnya satu propetik yang ini. Tetapi di sini untuk membedakan yang sihir itu gimana itu Pak? Wow, ini pertanyaan yang bagus. Ya, gini. Jadi sebetulnya kalau mau mengembalikan ya dari apa yang kita pelajari dari minggu lalu sampai hari ini, bahwa yang namanya pelayanan profetik, doa profetik ya atau profetik itu artinya kenabian ya Bapak Ibu Saudara sekalian, nggak salah selama kita sadar bahwa apa yang kita perkatakan itu tidak sedang mengatur, tidak sedang mendominasi sesuatu hal. Tapi kalau kita memperkatakan kepada hal yang benar, selama sekali lagi, itu tidak memaksakan untuk membuat orang begini atau begitu. Silahkan, Bu Mega. Oh iya. Kata kuncinya untuk membedakan itu sirata, memaksakan. Misalnya, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat suamiku, buat dia begini Tuhan, buat dia begini. Kita kendalikan dia, walaupun itu kelihatannya baik, saudara. Paham ya? Iya. Jadi maksudnya kayak kita mendorong, kita masuk dalam alam roh, mendorong gitu, maksain gitu ya Pak ya? Maksain dari apa yang dia mau. Oh iya. Apakah itu bisa jadi? Bisa loh sebetulnya kalau mau kita bicara tentang dunia roh. Itu akhirnya jadi laten jiwa juga ya Pak ya? Iya, arahnya ke situ. Kenapa dikatakan itu laten jiwa? Kan itu tadi, kejiwaannya masih bermasalah Bu Mega. Masih banyak dominasinya itu tadi, masih banyak manipulasinya itu tadi. Sehingga itu dibawa ke doa. Gitu loh. Oh iya. Nangkep ya bedanya ya? Nangkep. Terus satu lagi umpamanya seperti tadi kan dikatakan bahwa kayak nubuatan itu kan juga sama aja ya kayak doa sihir ya, maksudnya kita maksain gitu umpamanya orang kamu seperti ini, kamu harus seperti ini, kalau enggak ini gitu ya Pak. Ya itu sama saja gitu ya. Iya betul, itu maksudnya. Iya. Bu Mega dapat poinnya. Nangkep ya sekarang ya. Nangkep ya, terima kasih. Oke, gini, kalau Anda mendapat nubuat, saya percaya 100%. Kalau ada 1000%. Kalau itu dari Tuhan, itu akan mengkonfirmasi. Hah? Bener Pak. Ini yang saya dapat. Gitu sih. Oh iya. Dan ketika kita mengarah ke sana, itu jangan dengan usaha manusia juga. Kembalikan jadi dengan perlu waktunya pengujian dulu ya Pak ya. Oh iya. Dulu ya. Iya. Makanya ketika yang posisinya kita yang mendapat nubuat kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara juga mesti harus siap diuji. Iya dong. Iya. Kita diuji dan yang dapat diuji. Yang dapat diuji juga ya. Betul. Jadi dua ini ada respon gitu ya. Yes. Bener banget. Nah, kalau nggak mau diuji atau bahkan takut diuji, berarti balik lagi kan, itu something wrong. Ada sesuatu yang masalah di dalam pribadi kita. Itu tadi, mungkin dia takut ditolak. Karena penolakan itu ketika, misal saya dapat sesuatu dari Bu Mega, saya dapat waktu tadi kita doa nyembah, saya dapat begini begitu.
Ketika Bu Mega bilang, Pak, maaf, kayaknya saya nggak lagi di situ. Kalau saya merasa, waduh, kok Bu Mega nggak taat ya? Oh, nanti kalau nggak ngikutin, Bu Mega bisa nih dapat hukuman dari Tuhan segala macam. Artinya masalah siapa? Sayanya. Kalau itu dari Tuhan tuh gini. Saya sampaikan, saya bilang, Bu, tolong diuji ya. Baik Pak, saya akan uji. Tapi sepertinya sekarang saya bisa jawab. Saya nggak lagi di situ. Oh ya udah, nggak apa-apa. Sayanya juga tenang. Saya nggak ngerasa ditolak, berarti artinya apa? Ya memang ada dua kemungkinan. Entahkah yang memang saya yang salah, atau memang yang bersangkutan yang nggak mau nerima. Itu kan bukan urusan saya. Kalau kita takut ditolak, berarti itu ada urusan kita yang nebeng, Bu. Kok aku nggak didengar ya? Ngerti nggak? Situ. Akhirnya itu kembali ke hati ya Pak, ya hati kita ya. Ya, makanya ketika nanti kita akan masuk kepada karunia Roh Kudus, lubangnya di hati. Banyak loh yang merasa dapat karunia Roh, ngeliat-ngeliat, kenal Tuhan segala macam, tapi hatinya nggak beres. Sehingga apa? Ketika menjalani itu banyak intimidasi, banyak luka-luka. Itu loh. Jadi nggak sinkron. Ini yang iblis kerjain di gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Membuat nggak balance antara pekerjaan roh dengan kepribadian atau dengan hatinya. Itu. Ya. Ya, udah Bu Mega jawab. Ya, jelas Pak Agus, terima kasih. Ya. Sama-sama. Kita semua sedang mengarah ke sana. Sedang mengarah ke sana. Makanya kita banyak belajar tentang hal ini supaya apa? Kita tuh presisi, Saudara. Ketika Anda dapat sesuatu, oke. Anda uji, Anda berani uji. Ya, kayak kemarin beberapa waktu lalu ketika saya berdoa sama satu orang gitu. Waktu doain tiba-tiba saya ngelihat ada gambaran singa dikejar-kejar sama hyena. Tahu ya, hyena tuh kayak anjing yang sukanya gerombolan gitu. Kalau singanya satu, ini bisa KO, bisa kalah. Karena apa? Diintimidasi, dikejar-kejar sama hyena segala macam gitu. Lalu saya dapat bahwa keluarga ini sedang dikejar-kejar sama hyena. Saya bilang, saya doakan di situ dalam nama Tuhan Yesus nih, roh-roh yang seperti hyena yang ngejar-ngejar ini, usir semuanya. Singkirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan profetik. Nah, habis itu dicek. Benar nggak? Kamu sedang mengalami keluarga ini. Oh iya betul. Oke, kita doakan. Itu untuk supaya kita aman, supaya pekerjaan melalui profetik itu aman, harus ada berani uji-ujian ini, Bu. Ini nomor satu. Ya. Kalau itu murni ngaku, itu murni dari Tuhan, harus siap diuji. Kalau nggak berani, loh, takut dengan alasan apapun, nanti takut nggak sama segala macam, nanti dikira ini, dikira itu, wah, itu udah penolakan dah, udah. Oke. Ya Pak Agus. Jadi saya tangkap gini Pak. Jadi kalau kita dua-duanya nggak saling menguji, nggak merespon, akhirnya roh pemecah itu akan timbul ya Pak ya. Betul. Betul banget. Oke. Nanti baper-baperan biasanya. Itu melelahkan sekali. Iya, soalnya kalau nggak ada, mungkin yang satu mungkin pikirnya benar, yang satu soal akhirnya jadi pemecah, si jahat itu roh pemecah belah itu muncul gitu ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Agus. Saya dorong Bapak Ibu Saudara, kalau Anda rindu ya, Anda sudah mulai bisa menangkap sesuatu yang supranatural ya, atau di dunia roh, pekerjaan kuasa-kuasa begitu. Saya dorong Bapak Ibu Saudara baca buku Rick Joyner. Judulnya Pencarian Terakhir atau apa ya waktu itu judulnya? Pencarian Terakhir atau Visi Tuhan ya. Vision apa sih namanya itu? Sebentar. Vision, Pak. Hah? Vision kalau nggak salah. Vision ya? Kan? Iya, Rick Joyner, betul. Iya. Itu yang terakhir kalau nggak salah Rick Joyner ya. Itu bagus kalau Ibu Susan udah pernah baca itu. Iya benar, Vision. Semua regionnya saya sudah baca Pak. Ya. Itu kalau Anda bisa
masuk ke dunia rohnya gitu ya, Anda kan bisa melihat apa yang dimaksud oleh Rick Joyner. Oh, pekerjaannya iblis tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu nyambung sama buku pemuritannya Pak Andreas itu. Ya, jadi bentuknya buku pemuritannya Pak Andreas itu nyambung sama bukunya Pak Rick, sama Rick Joyner. Jadi saya ngelihat, saya nggak suka dengan buku-buku pemuritan itu, saya nggak pernah beli. Sampai 1 tahun lebih saya ikut pemuritan, saya nggak pernah ini. Tapi begitu saya lihat buku Pak Andreas kayak Rick Joyner, langsung saya suka. Iya. Soalnya kan memang itu oke banget, Pak. Itu tajam banget sih. Kalau bisa nangkep esensinya luar biasa itu. Itu kan udah lama sekali, Pak. Iya, udah nggak keluar bukunya. Iya. Paling kalaupun Anda beli itu bekas sekarang udah. Aduh, buku saya dulu lengkap banget, Pak. Nggak tahu kemana itu. Dari pertama sampai terakhir Rick Joyner. Iya. Oh iya, Pak. Saya mau nanya, Pak. Oke. Kalau misalnya seseorang dapat itu sebenarnya kan kalau misalnya dapat pewahyuan dari Tuhan, revelation dari Tuhan segala macam, itu sebenarnya harus dari pribadi sendiri dulu kan, Pak. Sebenarnya Tuhan itu berbicara mulainya kita belajar dari diri sendiri kan, Pak. Ya. Tuhan itu. Terus gitu, kalau misalnya gitu, kalau dapat revelation segala macam, itu bukannya kalau 2-3 orang dapat, itu udah oke banget. Peneguhan. Gitu. Oke, betul. Tapi ada kasus-kasus tertentu 2-3 orang dapatnya kebetulan satu tim yang sama gitu. Nah ini yang perlu dicek juga, Bu. Misalkan di dalam satu kelompok yang memang spiritnya sama gitu ya. Jadi orangnya terluka semua gitu. 3 orang ini akan dapat hal yang sama. Makanya cara mengujinya apa? Kalau mau lintas tim atau lintas kelompok yang dia punya ini lebih, misal contohnya gini, saya dapat misal kita lagi worship di revival gitu ya, terus saya pergi ke gereja lain dengan hamba Tuhan yang berbeda, ngomongnya sama. Nah ini yang keren. Tapi kalau kita cuman sebatas kelompok kita terus dan kita percaya ini paling benar, ya perlu diuji lagi nih Bu. Gitu Bu Susan. Oke Pak. Ya, ini kompleks. Kalau kita mau bicara tentang karunia Roh Kudus itu kompleks banget, kompleks. Tapi kita akan ke sana, ya. Iya betul. Karena gereja Tuhan, kita harus mengembalikan kuasa Roh Kudus turun atas gereja Tuhan. Soalnya gini, sekali lagi ya Pak. Ya. Ini bukan. Jadi saya pernah tanya juga sama Pak Gideon, apakah seseorang itu bisa dipengaruhi penglihatan karunia-nya oleh leadernya. Jadi gimana Bu? Sorry. Dipengaruhi? Sama leadernya. Jadi leadernya ministry itu, misalnya saya dapat panggilan segala macam, saya punya leader. Jadi karena leadernya nggak beres, dia punya roh penuh, sihir segala macam. Ada kita worship segala macam. Mungkin ada yang dapat merasakan, ada yang dapat penglihatan atau dapat sesuatu gitu, tapi itu dipengaruhi oleh leadernya gitu loh. Maksud saya kalau leadernya itu nggak bersih, bisa gitu Pak? Bisa. Karena itu tadi spirit dominasi, spirit leadernya UI. Ya, bisa. Karena itu ada spirit dominasi yang akhirnya mempengaruhi gambar-gambar di alam rohnya sehingga ya kepengaruh. Ya, makanya tadi di awal saya bilang gini loh, untuk membedakan tentang pekerjaan Roh Kudus, karunia Roh Kudus itu murni atau enggak, itu Anda mesti harus lihat source-nya dulu, sumbernya dulu. Ini punya nilai hidup yang bagaimana, gitu loh. Kalau dia nggak punya hierarki yang baik, dia misalkan ya hamba Tuhan ini, kalau misalkan saya hamba Tuhan punya kehidupan suami istri, saya otoriter, kemudian saya maki-maki istri saya, terus saya nggak mau tunduk sama salah satu hierarki, entah saya tergabung di dalam satu ministry atau apapun, ya. Nah, ini patut dipertimbangkan lagi gitu loh, gitu sih. Makanya kita sebagai jemaat Tuhan harus cerdik ya, harus cerdas. Malahan nggak apa-apa kok. Kayak misalkan Bapak Ibu Saudara mau ngecek saya, mau menguji saya, silakan. Saya siap. Ya, apa yang saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara, silakan uji. Silakan.
Iya, memang kebenaran itu memang harus sudah diuji ya Pak. Iya. Makasih Pak. Iya, sama-sama Bu. Oke, ada lagi nggak? Satu orang terakhir. Saya apa boleh? Vina, silakan Vina. Halo, selamat siang Pak. Pak, mau tanya, kita sebagai jemaat Tuhan yang soal hierarki itu kan nggak semua pemimpin kayak Bapak ya, udah maksudnya mau diuji, mau atau udah secure gitu, nggak semua insecure banyaknya dan kayak mau kontrol gitu. Nah, sebagai jemaat Tuhan yang harus juga tunduk sama hierarki gitu ya, banyaknya di gereja lah gitu. Kita sebagai dombanya harus nurut sama gembalanya, tapi maksudnya kayak nggak semua secure. Nah, itu gimana supaya, atau misalnya di rumah gitu, misalnya ya giliran saya sebagai anak, nggak orang tua Memberontak. keputusannya, ya masih nggak ngeberontak juga, tapi harus taat, tapi giliran taat, lah kok gini gitu. Gimana gitu, maksudnya cari jalan tengahnya, tetap nurut sama hierarki yang ada. Ya misalnya, saya nggak salah gitu. Tapi ya giliran mau diomongin juga nanti malah jadi maksudnya gimana ya, karena insecure-nya itu jadi ribut gitu kan. Jadi apalagi kalau misalnya yang di bawah ngomong ke atas kan kayak apa-apaan gitu, kayak kurang ajar gitu. Nah, supaya nggak gitu gimana gitu Pak. Terima kasih Pak. Oh, pertanyaan yang keren. Thank you Vina. Ini juga isu atau kasus yang banyak terjadi ya Bapak Ibu Saudara. Saya bisa memahami apa yang situasi yang tadi Vina tanyakan. Oke. Saya melihat itu, saya nggak usah bicara sama siapa-siapa deh ya, tapi saya mencontohkan saya. Apakah untuk sampai titik ini langsung begitu saja? Nggak juga, Vin. Saya pun dulu juga berangkat dari orang yang insecure gitu loh. Ketika mendapat masukan itu kayak orang ini nyerang gue nih. Orang ini nggak suka nih sama gue gitu. Kok gue dilawan ya? Itu Anda jujur loh. Kenapa? Itu tadi ngerasa ada barrier, ada benteng-benteng di dalam kejiwaan saya masih luka sebetulnya. Pengennya ngontrol orang, pengennya ngarahin orang segala macam. Nanti kalau diarahin nggak mau, sayanya yang ngomel-ngomel, sayanya yang senewan sendiri. Masalahnya adalah bukan di orang lain, masalahnya memang di sini. Oke, tapi saya sampai di titik ini pun juga masih belajar banyak. Kalau bicara soal perbedaan, kadang-kadang ketika saya dengar itu di hati juga ada deng gitu, pasti ada gitu. Tapi again, kalau kita mau rendah hati, mau kita humble, kita harus bisa ya menerima perbedaan itu. Tapi ketika pertanyaan ini muncul, hal yang paling ada dua ya yang saya dapat di sini. Pertama, Anda doakan, ya Vina doakan pemimpinnya. Supaya pemimpinnya di atas Vina ini benar-benar punya roh takut akan Tuhan. Kadang kita memang ditempatkan di dalam hierarki yang model kayak gini nih. Tapi nilai daripada penundukan diri itu pasti nggak akan hilang kok. Terlepas pemimpin kita itu benar atau enggak, otoriter atau enggak, secure atau insecure. Tapi kalau kita mau ambil nilai positifnya, kita pasti diajar tentang namanya apa? Submission itu. Itu yang Tuhan mau. Ya. Nah, karena berkat doa itu ada dua kemungkinan nanti, Vin. Satu, entahkah pemimpinnya nanti yang diubahkan nanti yang sama Tuhan, atau yang kedua, kitanya yang akan dipindahkan ke tempat yang aman yang Tuhan mau kita bertumbuh. Gitu. Ya. Jadi ada 3 poin jawabannya. Yang pertama, esensi daripada pembelajaran submissionnya itu pasti nggak hilang. Terlepas orangnya secure, insecure, otoriter atau enggak, ya Tuhan sedang latih. Itu tangkap dulu. Yang kedua, kalau model pemimpin kita seperti itu, doakan. Ya, supaya dia mengalami pemulihan, supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, supaya penilaiannya mulai objektif, supaya pemimpin ini benar-benar secure. Dan yang ketiga, itu tadi. Ya, cek. Nanti Tuhan tetap suruh stay di situ dengan diubahkan atau kitanya yang dipindahkan. Gitu. Oke, jawab, Kim. Terjawab Pak, terima kasih banyak. Oke, sama-sama Vina, thank you udah tanya. Thank you. Oke, baik. Gak ada lagi?
Oke, kalau tidak ada, kita mau foto sebentar sebelum tutup dalam doa. Boleh Bapak Ibu Saudara yang bisa buka kamera, dibuka dulu. Saya tunggu beberapa saat. Oke, saya hitung ya sampai 3. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, satu layar lagi. Sabar. 1, 2, dan 3. Baik, kita bersatu dalam doa ya. Makasih Pak Agus. Sama-sama Bu Kona. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami perlu wahyu-Mu, kami perlu hikmat-Mu, kami butuh suara-Mu sendiri yang memfilter ini semuanya. Tujuannya satu Tuhan. Kami mau menjadi jemaat yang Kau pakai dengan begitu besar, begitu luar biasa sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Tapi sebelumnya, kami mau persembahkan hidup kami, tubuh kami, hati kami semuanya Tuhan. Kami mau persembahkan supaya kami betul-betul menjadi pribadi yang aman, pribadi yang betul-betul berada di dalam jalur yang benar. Kami tidak terjebak di dalam permainan si jahat, memakai ilmu, memakai kuasa-kuasa sihir untuk memanipulasi, untuk mendominasi, untuk mengintimidasi antar sesama. Tapi ajar kami ketulusan, ajar kami betul-betul kemurnian supaya kehendak-Mu jadi, surga-Mu boleh turun atas muka bumi ini. Bapa, curahkan berkat-Mu buat anak-anak Allah yang Kau kasih ini, baik berkat secara rohani, kesehatan, materi. Kau berkati juga dengan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan, kasih karunia yang berasal daripada-Mu Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus boleh kami terus nikmati setiap saat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Agus. Oke, sama-sama semuanya. God bless ya. Terima kasih Pak Agus. Ya, Terima kasih ya Pak Agus. sama-sama. God bless. Bye.